Dalam pusaran angin waktu, sejarah India berdiri megah dan penuh teka-teki, membisikkan kisah peradaban yang pernah berkembang dan kerajaan yang bangkit dan runtuh seperti matahari. Saat kita mengupas lapisan berabad-abad, setiap lapisan mengungkap kisah unik tentang usaha manusia, pencarian spiritual, dan pengejaran pengetahuan dan kekuasaan yang tak henti-hentinya. Memulai perjalanan ini melalui masa lalu India bukan sekadar latihan akademis. Ini adalah penjelajahan ke jantung peradaban yang telah membentuk dunia dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Sekitar 2.600 tahun sebelum Masehi, sebuah budaya urban maju muncul di lembah Indus. Peradaban ini, sezaman dengan peradaban di Mesir dan Mesopotamia, menunjukkan kecanggihan awal masyarakat India. Kota-kota Harappa dan Mohenjo-daro adalah keajaiban perencanaan kota, menampilkan jalan-jalan yang terorganisir dengan baik dan sistem drainase yang canggih. Tata letak grid mereka dan manajemen ruang yang terstruktur menunjukkan pemahaman tentang perencanaan kota yang menyaingi standar modern. Meskipun telah dilakukan studi arkeologi yang ekstensif, aksara Indus tetap tidak teruraikan, membuat banyak narasi peradaban ini spekulatif, tetapi sangat menarik. Bangsa Arya bermigrasi ke India sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi, membawa serta kepercayaan Proto-Hindu dan bahasa Sanskerta. Era ini menandai awal periode Weda, yang menjadi dasar bagi struktur budaya dan agama masyarakat India selanjutnya. Rig Weda, yang tertua dari Weda, berisi himne-himne penting untuk memahami masyarakat Weda awal. Weda-Weda berikutnya dibangun di atas ide-ide ini, yang mengarah pada lanskap keagamaan yang lebih kompleks. Selama periode Brahmana, teks-teks diciptakan untuk menjelaskan ritual dan filosofi yang dikembangkan dalam Weda. Ini sangat penting dalam membentuk struktur teologis Hinduisme yang memengaruhi pemikiran India selanjutnya. Didirikan oleh Chandragupta Maurya pada tahun 322 sebelum Masehi, Kekaisaran Maurya adalah kerajaan skala besar pertama di India, menunjukkan sistem administrasi yang canggih. Kaisar Ashoka, cucu Chandragupta, menjadi model kerajaan yang sangat dipengaruhi oleh penyesalan pribadi setelah pertempuran berdarah di Kalinga. Keputusannya untuk memeluk agama Buddha dan mempromosikan anti-kekerasan dan toleransi beragama merupakan hal yang revolusioner. Administrasi kerajaan, termasuk sistem ekonomi bersama dan jaringan mata-mata, sangat maju pada masanya, meletakkan dasar bagi para penguasa masa depan di India. Dimulai sekitar tahun 320 Masehi, periode Gupta sering disebut sebagai zaman keemasan karena pencapaian signifikan dalam berbagai bidang. Era ini terkenal dengan munculnya para sarjana hebat seperti Aryabhata. Karya Aryabhata dalam astronomi dan matematika, termasuk pendekatan pi, merupakan terobosan. Periode ini juga menyaksikan penciptaan sastra Sanskerta klasik dengan penyair seperti Kalidasa. Periode ini ditandai dengan proliferasi arsitektur candi dan perkembangan seni visual. Terlihat pada pahatan yang rumit dan ukiran detail yang menghiasi dinding candi kuno. Islam masuk ke India pada abad ke-8 melalui para pedagang dan kemudian melalui invasi. Pada tahun 1206, Kesultanan Delhi didirikan, menandai awal pemerintahan Muslim di India Utara. Kesultanan ini melihat para penguasa seperti Qutb Aibak dan Alauddin Khilji yang tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan pada arsitektur India, termasuk Qutb Minar. Era ini juga merupakan masa sintesis budaya yang menyaksikan perpaduan tradisi Hindu dan Muslim, memengaruhi musik, tarian, dan seni kuliner. Kekaisaran Mughal yang didirikan pada tahun 1526 oleh Babur mencapai puncaknya di bawah Kaisar Akbar, yang kebijakan toleransi beragama dan integrasi budayanya menetapkan tolok ukur untuk pemerintahan. Pendirian Din Ilahi oleh Akbar merupakan upaya untuk memadukan berbagai filosofi agama menjadi satu. Periode ini juga menyaksikan pembangunan arsitektur monumental seperti Taj Mahal. Meskipun kemegahannya, kerajaan ini secara bertahap menurun karena konflik internal dan tekanan eksternal yang berpuncak pada kejatuhannya pada pertengahan abad ke-19.
Perusahaan India Timur Britania awalnya datang untuk berdagang, tetapi akhirnya mengambil kendali, memberlakukan pemerintahan kolonial yang berlangsung hingga tahun 1947. Perjuangan untuk kemerdekaan panjang dan beragam, melibatkan berbagai strategi dari konfrontasi kekerasan hingga protes tanpa kekerasan. Para pemimpin seperti Mahatma Gandhi mengadvokasi perlawanan tanpa kekerasan yang memainkan peran penting dalam memobilisasi massa. Puncak dari upaya ini adalah kemerdekaan India pada tahun 1947, menandai berakhirnya pemerintahan kolonial. Periode ini juga penting dalam membentuk identitas India modern dan menabur benih untuk pemerintahan demokratis di masa depan di negara tersebut. Pasca tahun 1947, India menghadapi banyak tantangan, termasuk pemisahan yang menyebabkan terbentuknya Pakistan. Tahun-tahun berikutnya ditandai dengan upaya untuk membangun negara bangsa yang kohesif dan merevitalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi pada tahun 1990-an mendorong India ke panggung ekonomi global yang mengarah pada pertumbuhan yang cepat dan kemajuan teknologi. Namun, perjalanan ini penuh dengan tantangan sosial dan politik. Melalui koridor waktu, sejarah India bukan hanya catatan sejarah peradaban manusia, tetapi juga cermin yang mencerminkan kompleksitas dan semangat abadi dari usaha manusia. Setiap era, dengan saganya sendiri, berkontribusi pada mosaik yang merupakan India, sebuah bukti ketahanan dan kemampuan beradaptasi rakyatnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Semoga dengan video yang singkat ini dapat menambah wawasan kita bersama tentang sejarah dunia. Salam sejarah kita.